Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat berjumpa kembali dalam podcast Syarjiyah Muhammadiyah. Kali ini kita akan membicarakan pertempuran unta. Salah satu dari serentetan peristiwa yang secara kolektif sering disebut sebagai perang saudara di awal sejarah Islam. Kita akan mencoba menelusuri sebab-sebabnya, proses terjadinya, kejadian pertempurannya, penyelesaiannya, dan dampaknya di kemudian hari. Pertempuran unta adalah bagian dari fitnah pertama atau perang saudara di awal sejarah Islam yang terjadi selama 4 tahun dari tahun 654 Masehi atau 34 Hijriah sampai tahun 661 Masehi atau 38 Hijriah. Fitnah pertama mencakup serentetan peristiwa, yaitu pembunuhan Khalifah Utsman, naiknya Ali menjadi khalifah, pertempuran unta, konfrontasi antara Ali dengan Muawiyah, pertempuran Siffin, kemudian usaha untuk melakukan arbitrasi, munculnya kelompok Khawarij, dan pertempuran Nahrawan. Fokus diskusi kali ini adalah pertempuran unta yang terjadi setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi atau 34 Hijriah. Namun begitu agak sulit juga untuk membicarakan pertempuran unta ini tanpa mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa lain yang menjadi bagian dari fitnah pertama tadi. Oleh karena itu nanti kita akan melihat kaitan tersebut. Nah, orang-orang Islam pada saat terjadinya pembunuhan Utsman, mereka berselisih pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana keadilan harus ditegakkan. Ali bin Abi Thalib, khalifah yang baru, harus menangani perselisihan ini. Dengan demikian, pembunuhan Khalifah Utsman pada tahun 656 Masehi telah mengguncang umat Islam saat itu. Beberapa sahabat Nabi berselisih pendapat. Ada yang menuntut keadilan terhadap pembunuh Utsman dengan segera. Ada yang mengedepankan kesabaran, menghimbau agar kesabaran dikedepankan. Namun yang jelas Ali radhiyallahu anhu ketika diangkat menjadi khalifah mewarisi dan harus menghadapi umat Islam yang mengalami keretakan. Sebab-sebab konflik apa sebenarnya? Konon para pembunuh Utsman, banyak dari mereka berasal dari Mesir dan Irak. Di antara para sahabat yang menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum, terdapat Aisyah binti Abi Bakar yang merupakan janda Nabi Muhammad SAW, kita tahu. Kemudian Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Al-Awwam. Mereka adalah sahabat terkemuka dan sebenarnya mereka tidak menolak pengangkatan Ali sebagai khalifah. Namun mereka merasa bahwa Ali terlalu lamban dalam menghadapi atau dalam mengambil tindakan terhadap para pembunuh Utsman. Jadi persoalan yang menjadi akar perselisihan adalah tuntutan keadilan bagi Utsman.
tuntutan agar Ali segera menindak dan menegakkan keadilan. Tuntutan inilah yang mengubah perselisihan nanti menjadi konflik. Satu faktor lain yang memperburuk keadaan adalah munculnya para provokator. Kedua kubu pada awalnya sepakat untuk menghindari perang. Mereka sepakat menunda pertempuran sampai proses pengusutan memperjelas masalah yang terjadi. Namun beberapa kelompok pemberontak, di antara mereka termasuk orang-orang yang diduga terlibat langsung dalam pembunuhan Utsman, konon mengobarkan konflik dengan bergerilya di malam hari, sehingga perkelahian terjadi di beberapa tempat, meskipun penundaan permusuhan sudah disepakati. Dengan demikian, kedua pihak pada mulanya mengutamakan perundingan, namun kelompok yang diduga terlibat langsung atas pembunuhan Utsman takut akan dihukum jika perdamaian dicapai. Mereka menyulut perkelahian, mereka memecah prasangka menjadi pertempuran terbuka. Nah, usaha perundingan sebenarnya dilakukan antara kedua belah pihak. Namun di dalam proses ketegangan yang terjadi, Aisyah, Thalha, dan Zubair yang merupakan kelompok yang berseberangan dengan Khalifah Ali, mereka pergi ke Basrah dan menggalang dukungan di sana. Seperti kita tahu, Basrah terletak di Irak, di dekat perbatasan dengan Iran, dan kurang lebih terletak atau jarak dari Madinah yang merupakan pusat pemerintah Islam waktu itu sekitar 600 km. Mereka pergi ke Basrah untuk menggalang dukungan di sana, dan mereka mengatakan atau mendakwa diri mereka sebagai penegak keadilan bagi Utsman. Nah, di lain pihak, Ali sebagai khalifah juga bertolak dari Madinah ke Irak. Dia menuju ke kota Kufah, sebuah kota juga di Irak yang berjarak kurang lebih 100 km dari Basrah. Dan Ali bertolak ke sana untuk menghadapi mereka. Usaha perundingan yang dilakukan antara kedua belah pihak akhirnya tidak membuahkan hasil. Jadi kelompok penentang Ali, pasukan mereka berkumpul di Basrah, dan Basrah pada saat ini telah menjadi sebuah kota strategis. Dan Ali juga memindahkan pangkalannya di Kufah dan menggalang para pendukungnya di sana. Nah, satu hal yang mempersulit tercapainya kompromi di antara kedua belah pihak adalah bahwa kedua belah pihak membenarkan tindakan mereka masing-masing atas nama agama, sehingga sulit untuk didebat masing-masing argumen mereka. Nah, akhirnya pertempuran pecah dan berlangsung di medan perang, berkisar di sekeliling unta yang dinaiki Aisyah, yang unta itu menjadi simbol kepemimpinannya di medan perang. Pertempuran berjalan dengan sengit dan ricuh. Ribuan orang Islam berperang satu melawan yang lain, dan diperkirakan sekitar 10.000 orang konon menjadi korban. Thalha dan Zubair gugur dalam pertempuran. Jadi selama pertempuran berlangsung, unta Aisyah menjadi titik pusaran simbolis kehadirannya di medan perang, menggalang para pendukungnya, sementara Ali dan pasukannya berusaha membendung mereka. Namun tak terhindarkan, ribuan orang Islam gugur dalam perang saudara di antara mereka, termasuk 2 sahabat senior,
Talhah dan Zubair. Nah, selama pertempuran, Aisyah mengendarai untanya, memberi komando kepada tentaranya di medan pertempuran. Ia menjadi sumber semangat bagi para pendukungnya. Pertempuran yang terjadi karena itu disebut sebagai pertempuran unta, karena unta Aisyah menjadi pusat perhatian. Namun tentara Ali akhirnya berhasil melumpuhkan unta Aisyah, dan pertempuran berakhir dengan kelumpuhan unta Aisyah tersebut. Kehadiran Aisyah di medan perang sering dilihat sebagai kejadian yang unik. Seorang janda Nabi Muhammad SAW ikut bertempur di medan perang. Ketika untanya dilumpuhkan, pertempuran pun berhenti. Aisyah ditangkap, namun diperlakukan dengan hormat oleh Ali, yang kemudian membawanya kembali ke Madinah dengan selamat. Di akhir pertempuran, dengan demikian, tentara Ali keluar sebagai pemenang. Seperti tadi saya katakan, Aisyah ditangkap, namun diperlakukan dengan hormat oleh Ali. Dia dikawal pulang sampai ke Madinah dengan selamat. Setelah itu, Aisyah kemudian menarik diri dari dunia politik. Namun, perpecahan dan luka dalam tubuh umat Islam terlanjur dalam. Meskipun Ali menang secara militer, muncul masalah yang tidak terselesaikan. Persatuan umat Islam tidak lagi bisa diselamatkan. Setelah peristiwa ini, Aisyah menjalani hidup dengan damai di Madinah. Namun, luka dalam tubuh umat Islam yang disebabkan oleh pertempuran unta tak tersembuhkan hingga hari ini. Dampak pertempuran unta dalam jangka pendek, Ali bisa mengendalikan Irak dan Basrah. Namun dalam jangka panjang, permusuhan berlanjut dalam serentetan peristiwa yang dikenal sebagai fitnah pertama dalam sejarah Islam, yang berlangsung selama 4 tahun, dari tahun 656 Masehi atau 34 Hijriah sampai tahun 661 Masehi atau 38 Hijriah. Dan ketegangan dan tantangan berikut yang dihadapi Ali adalah pertempuran Siffin, di mana dia melawan kekuatan Muawiyah bin Abi Sufyan. Fitnah pertama yang dimulai dengan pertempuran unta adalah serentetan konflik bersenjata atau perang saudara umat Islam setelah kepergian Rasulullah SAW yang berdampak fatal dalam sejarah Islam. Berakhirnya pertempuran unta tidak membawa kedamaian. Sebaliknya, pertempuran ini menandai awal fitnah pertama yang akan berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, yang nanti akan berujung pada lahirnya dinasti Muawiyah, dinasti Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah. Nah, apakah makna historis dari peristiwa unta dan fitnah pertama ini? Pertempuran unta dan fitnah pertama secara keseluruhan menunjukkan kerapuhan persatuan umat Islam generasi awal dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang pelik tentang keadilan, tentang legitimasi politik, tentang kepemimpinan umat Islam setelah kepergian Rasulullah SAW. Pertempuran unta dan fitnah pertama juga akan diingat sebagai serentetan pertempuran tragis yang melibatkan beberapa sahabat di kedua belah pihak. Mereka akan diingat sebagai peristiwa yang
menyaksikan generasi awal umat Islam mengangkat senjata, berkelahi satu sama lain. Fakta ini merupakan fakta yang menyakitkan dalam sejarah Islam, yang menunjukkan bahwa persatuan yang berhasil digalang di bawah Nabi Muhammad SAW ternyata rapuh, runtuh tak lama setelah beliau pergi. Pertempuran-pertempuran ini nanti juga menimbulkan pandangan atau konsep yang berbeda tentang keadilan dan kuasa, perbedaan pendapat yang akan berlanjut hingga hari ini. Dampak teologisnya adalah bahwa nanti akan muncul muncul sebagai akibat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan setelah terjadinya perselisihan bersenjata di antara umat Islam sendiri. Nah, di antara pertanyaan itu, apakah orang Islam yang berkelahi satu sama lain dan saling membunuh masih tetap berada dalam keislaman? Juga muncul pertanyaan, bagaimanakah nasib orang Islam yang melakukan dosa besar dari perspektif agama? Pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan memicu lahirnya beberapa mazhab teologi dalam Islam. Meskipun kemunculan perbedaan teori dan konsep ini akan terjadi setelah perang Siffin, ya. Jadi tidak langsung muncul dari atau setelah selesainya pertempuran Unta, tetapi muncul di kemudian hari setelah beberapa peristiwa konflik yang lain. Di antaranya yang telah saya sebut tadi adalah perang Siffin yang merupakan puncak dari perselisihan antara pasukan Ali atau antara Ali dengan Muawiyah bin Sufyan. Nah, di antara madhab yang teologi yang muncul nanti ada madhab yang muncul dari kelompok Khawarij yang merupakan kelompok pemberontak yang tadinya mereka adalah pendukung Ali, namun kemudian berontak terhadap Ali karena mereka tidak setuju dengan usaha-usaha arbitrasi yang dilakukan antara Ali dengan Muawiyah. Nah, para kelompok Khawarij ini berpendapat bahwa orang Islam yang telah membunuh orang Islam yang lain, mereka adalah kafir dan keluar dari Islam. Namun muncul juga pendapat yang lain, yaitu dari kelompok yang disebut Murji'ah. Mereka berpendapat bahwa orang Islam yang telah membunuh orang Islam yang lain tidaklah langsung bisa dianggap keluar dari Islam. Namun mereka mengatakan bahwa Tuhanlah nanti yang akan menentukan sendiri nasib mereka. Jadi mereka disebut Murji'ah karena mereka berpendapat bahwa ketentuan hukum itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham yang lain adalah yang muncul dari Mu'tazilah, yang berteori bahwa seorang Islam yang telah melakukan dosa besar atau membunuh orang Islam yang lain, mereka berada di posisi tengah yang mereka sebut dengan istilah manjilatun baina manjilatain. Mungkin dalam episode yang akan datang kita akan lebih perjelas lagi apa yang dimaksud dengan kelompok ini. Nah,
Mazhab teologi terakhir yang muncul adalah yang disebut dengan atau yang dikenal dengan mazhab Asy'ariyah, yang berpendapat bahwa pendosa seorang Islam yang menjadi pendosa tetap berada pada kemuslimannya, namun dia memiliki cacat dan nasib akhir mereka nanti Tuhanlah yang akan menentukannya. Dampak lain yang muncul adalah selain dampak bisa dilihat sebagai dampak teologis, bisa juga dilihat sebagai dampak politik, yaitu yaitu dampak yang berupa perselisihan antara Ali dan Aisyah, Ali dan Muawiyah, masing-masing dengan pendukungnya, yang nanti akan juga berdampak pada munculnya perpisahan atau perpecahan antara kelompok Sunni dan Syiah, utamanya terkait dengan masalah legitimasi kepemimpinan politik. Konflik yang terjadi antara umat Islam dengan demikian tidak hanya menimbulkan perpecahan politik, tetapi juga menentukan perkembangan teologi di dalam Islam. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa jika dua orang Muslim berhadapan dengan pedang terhunus, kedua orang Islam tersebut akan masuk neraka. Jadi bagaimana kemudian orang Islam harus memandang para sahabat yang saling berkelahi dan melakukan pembunuhan satu sama lain. Dari sini muncul perdebatan teologis tentang dosa, iman, dan legitimasi agama dan politik. Perdebatan yang nanti akan mempengaruhi jalannya sejarah intelektual Islam. Sebagai penutup pembicaraan mengenai Perang Unta dan juga fitnah pertama dalam sejarah Islam ini, bisa kita rangkum bahwa pertempuran Unta yang secara langsung disebabkan oleh pembunuhan Khalifah Utsman dan tuntutan keadilan baginya, telah melibatkan beberapa sahabat senior di kedua belah pihak, dan perundingan yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Pertempuran Unta berakhir setelah unta Aisyah dilumpuhkan tentara Ali. Ali keluar sebagai pemenang dan membawa Aisyah kembali ke Madinah dengan selamat. Namun konflik berlanjut dengan perselisihan antara Ali dan Muawiyah yang pada waktu itu menjadi gubernur di Syria, yang memuncak pada Perang Siffin yang terjadi pada tahun 657 Masehi. Usaha arbitrasi antara kedua belah pihak mendorong kemunculan kelompok Khawarij. Mereka adalah para pendukung Khalifah Ali yang menentang arbitrasi, dan mereka kemudian berontak terhadap Ali. Ali sebagai khalifah terpaksa menumpas kelompok ini. Namun setelah itu kekhalifahan Ali berakhir dengan pembunuhan atas dirinya. Muawiyah kemudian muncul sebagai penguasa baru dan menandai lahirnya rejim Bani Umayyah. Namun umat Islam mengalami luka dan perpecahan yang tak tersembuhkan. Konsekuensi teologis dan politik perpecahan ini menentukan jalannya sejarah Islam hingga hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.